Untuk melihat isu dari berbagai perspektif tanpa menghakimi. Balik lagi sama gue Novalia dan hari ini gak sendiri karena ada Nurul. Hai Nurul. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh sudah datang di podcast hari ini. Dan karena hari ini teman gue perempuan, kita akan membahas satu isu yang bisa dibilang hampir semua perempuan pernah mengalami nih Kak Nurul, yaitu catcalling. Kira-kira Kak Nurul tahu nggak sih catcalling itu bentuknya seperti apa? Ya macem-macem sih, kayak lagi jalan tuh disiul-siulin, dipanggil, hey cantik mau kemana, mau ditemenin nggak? Gitu. Nah itu, sesimpel itu yang mungkin orang kira itu hal-hal basa-basi biasa, tapi ternyata itu catcalling loh guys. Dan catcalling itu termasuk pelecehan di ruang publik yang seringkali itu bentuknya adalah verbal. Contohnya kayak tadi. Kalau Kak Nurul sendiri pernah nggak sih Kak punya pengalaman itu? Boleh ceritain sedikit nggak? Pengalamannya pernah sih lagi jalan disiul-siulin gitu, padahal aku lagi pakai pakaian yang tertutup gitu, tapi tetap disiul-siulin juga. Oke, jadi ini membantah kata-kata orang di luar sana yang kalau kita dilecehkan, ya lu pakai baju apa gitu ya. Ternyata itu tidak berlaku ya, Kak. Nggak berlaku sih. Betul. Nah, pengalamanku juga sama, Kak, seperti itu. Jadi, waktu aku pergi pakai celana panjang, bahkan pakai hoodie, itu juga masih kok di catcalling. Jadi, tidak menutup kemungkinan siapapun di ruang publik juga bisa merasakan hal yang sama. Dan catcalling itu bukan pujian. Karena banyak yang orang kira catcalling itu adalah bentuk pujian karena dipuji cantik, dipuji seksi. Tapi sebenarnya catcalling itu adalah pelecehan. Oke. Nah, dan ada survei nih ya Kak Nurul ya dari UN Women tahun 2022, katanya hampir 60% perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Dan catcalling itu adalah yang paling sering ternyata. Miris gak sih? Miris banget sih. Nggak nyangka aja sampai kayak gitu. Apa yang dirasain sih Kak ketika mendapatkan hal seperti itu? Sedih sih. Kayak, kok ngerasa nggak aman ya gitu. Jadi lebih ke cemas, mau pergi sendiri jadi parno karena takut gitu ya, di jalan ada yang godain dan sebagainya. Betul. Nah, yang menariknya nih Kak, kalau ngomongin soal baju kan kalau orang dilecehkan tuh selalu ditanya pakai baju apa, lu pakai baju apa gitu. Di Belgia, di India dan termasuk di Indonesia, waktu itu di Bandung, pernah ada satu pameran yang isinya itu adalah baju-baju dari korban pelecehan dan juga kekerasan seksual. Dan ternyata nih Kak, bajunya itu 75% apa tau nggak? Apa tuh? Seragam sekolah. Seragam sekolah loh itu. Seragam sekolah, terus celana panjang, rok panjang, gamis juga. Jadi ini benar-benar membantah orang yang bilang kalau kita dilecehkan artinya kita tampil terlalu seksi di depan orang-orang. Gitu. Nah, sekarang kabar baiknya ternyata catcalling itu udah bisa dikenai pidana Kak. Jadi kita udah bisa lapor. Nah, lapornya ini kemana dan apa payung hukum yang melindungi? Ada namanya UU TPKS di nomor 12 tahun 2022 yang bilang kalau segala bentuk pelecehan seksual termasuk pelecehan fisik maupun verbal diakui sebagai tindak pidana dan bisa dipenjara hingga 2 tahun atau bisa denda. Jadi semoga ini bisa jadi payung hukum yang membuat ruang publik lebih aman ya Kak Nurul ya. Iya betul. Emang harusnya seperti itu sih biar lebih ngerasa aman, nggak ngerasa takut kalau untuk keluar rumah, untuk beraktivitas. Dengan adanya hal ini, apa sih Kak harapannya untuk teman-teman mungkin perempuan atau laki-laki juga bisa loh dilecehkan di depan umum gitu. Apa harapannya dengan adanya payung hukum ini? Ya supaya itu sih balik lagi sih supaya ngerasa lebih aman karena apalagi udah ada payung hukumnya kan. Jadi ya kalau nanti amit-amitnya menjadi korban catcalling ya udah tinggal dilaporin udah ada payung hukumnya. Betul. Dan semoga ini bisa jadi salah satu ruang yang aman ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pernah jadi pelaku, stop untuk normalisasi karena catcalling itu bukan bentuk pujian. Ini adalah bentuk pelecehan, bukan bentuk basa-basi, tapi udah titik pokoknya itu adalah pelecehan. Gitu, street harassment. Nah, teman-teman, jalanan harusnya bisa jadi ruang yang aman bagi siapa saja untuk berkegiatan, perempuan maupun laki-laki. Jadi, yuk kita sama-sama untuk ciptakan ruang publik yang nyaman. Mulai dari hal sederhana aja, dari kita jaga cara bicara kita, cara kita bersikap, mata kita, dan juga untuk menjaga empati kita. Thank you banget Kak Nurul udah hadir di podcast hari ini. Terima kasih juga Kak sudah berbagi
informasi pentingnya yang ini tuh penting banget sih untuk diketahui perempuan maupun laki-laki ya gitu, supaya ya ngerasa lebih aman aja gitu untuk beraktivitas di luar. Betul. Nextnya kita akan bahas isu-isu lain ya, yang terkait hal-hal seperti ini. Dan terima kasih teman-teman yang sudah saksikan POV Cast. Silakan komen kira-kira topik apa yang seru untuk kita bahas. Dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini worth it untuk didengerin. Sampai jumpa di POV Cast berikutnya dengan isu-isu yang lebih menarik. Dan kita akan bahas dari berbagai perspektif. Bye!